Sementara itu pemirsa, salah satu ahli yang memberikan keterangan pekan lalu adalah ahli hukum pidana Edward Omar Syarif Haryaj. Dan berikut petikan keterangan ahli dalam persidangan pekan lalu. Bagaimana ini surat dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa dengan dua pasal, yaitu 156A huruf A dan 156 atau 156 KUH pidana. Mohon dijelaskan. Ya, tadi yang pertama ahli jelaskan seperti apa yang ditanyakan oleh Yang Mulia. Memang dakwaan ini kan dipasang alternatif Yang Mulia. Biasanya kalau dakwaan dipasang alternatif itu menunjukkan ada keraguan bagi penuntut umum untuk menentukan pasal yang fix seperti apa. Oleh karena itu semua dibuktikan lalu kemudian diserahkan kepada majelis Yang Mulia. Ini yang paling tepat berdasarkan fakta di persidangan seperti apa. Yang kedua yang ingin ahli jawab di sini bahwa seperti yang sudah dijelaskan, ketika ada penistaan agama maka memang lebih spesifik ada pada pasal 156A, bukan pada pasal 156. Kecuali kalau Undang-Undang PNPS 1965 itu sudah dicabut, maka bisa menggunakan 156 sebagaimana yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 itu lahir. Meskipun tadi ahli katakan bahwa golongan penduduk yang dimaksudkan di situ sebetulnya bukan golongan agama. Namun dalam praktek sebelum adanya Undang-Undang PNPS 65 ini memang juga disertakan terhadap golongan agama. Demikian Yang Mulia. Saudara ahli, dapatkah saudara ahli menjelaskan sebenarnya keinginan atau makna dari pembuat undang-undang? Sebenarnya maksud pembuat undang-undang dan kata-kata penodaan agama itu yang bagaimana sih sebenarnya? Ya itu tadi yang ahli katakan Yang Mulia, bahwa sebetulnya dibagi menjadi dua. Pasal 1 sampai pasal 3 itu berkaitan dengan penafsiran kitab suci atau ada penyimpangan dalam kegiatan keagamaan, sementara yang dimasukkan dengan penodaan dan penistaan di sini itu yang tadi ahli contohkan seperti menyobek kitab suci atau menginjak-injak kitab suci. Itu yang dimaksudkan seperti itu memang. Dapatkah ahli menjelaskan dari suatu kalimat sambutan atau pidato yang 1 jam 48 menit lebih itu hanya memaknai adanya perbuatan dan sengaja menodai agama itu dalam kurun waktu 13 detik? Ya, itu yang tadi sebetulnya sudah ahli jawab, bahwa ketika melihat rekaman video, membaca buku, ahli sendiri masih berada dalam keraguan untuk menjustifikasi bahwa itu adalah suatu penodaan atau penistaan agama. Bahkan tadi menurut pertanyaan Yang Mulia, apakah ini membutuhkan disiplin ilmu lain? Ya, disiplin ilmu lain, baik ahli agama, ahli bahasa, bahkan bila perlu adalah fisionomi, ahli yang membaca gestur dan mimik muka. Sehingga sampai pada suatu kesimpulan yang komprehensif untuk menjustifikasi apakah pelaku melakukan ataukah tidak melakukan penodaan agama. Tadi ahli dalam pertanyaan yang diajukan oleh majelis menyatakan justru di proses persidangan inilah semuanya bisa menjadi terang sebenarnya. Ya. Apa yang menjadi niat daripada seseorang atau terdakwa dalam hal ini. Ya. Nah sekarang sebenarnya itu kan kalau dilihat di sejak awal sebelum persidangan, mengenai niat itu kan tadi ahli sudah bilang hanya Allah dan orang yang bersangkutan yang paling tahu gitu. Tapi kalau misalnya pada saat itu sudah ditanyakan mengenai niatnya, bukankah itu bisa memberikan gambaran yang jelas apa yang sebenarnya menjadi maksud tujuan dari orang tersebut? Begini, memang kita ini ketika dibuat berita acara pemeriksaan itu kan berdasarkan fakta yang terbatas ya, artinya bukti yang terbatas. Bahwa sesungguhnya dalam suatu proses perkara pidana senyatanya pembuktian itu kan dilakukan di persidangan. Yang kedua tadi ahli katakan bahwa ada mindset yang keliru, seakan-akan seolah-olah antara kesengajaan dan niat itu adalah hal yang sama, padahal itu adalah dua hal yang berbeda. Itulah yang kemudian tadi dari Yang Mulia menganggap bahwa ada pernyataan-pernyataan yang kontradiktif di dalam BAP, dan memang benar itu menandakan suatu keraguan dan bersifat ambiguitas. Di persidangan inilah tugas ahli untuk menjelaskan itu sehingga menjadi terang. Apakah saudara terdakwa ini tepat untuk digunakan pasal 156 untuk dalam proses persidangan ini?
pendapat ahli bagaimana? Yang mulia, pertama saya tidak akan masuk pada kasus konkret karena biar bagaimanapun seorang ahli tidak boleh sampai menjustifikasi apakah terdakwa itu bersalah ataukah tidak. Apalagi meminta supaya terdakwa itu ditahan atau ditangkap. Karena ahli itu harus bersifat objektif. Bahwa 156 yang digunakan di dalam suatu dakwaan kemudian disampaikan secara alternatif, tadi ahli sudah menjelaskan bahwa itu menandakan ada keraguan sehingga semua dibuktikan, nanti kemudian diminta kepada hakim untuk memilih apakah 156 atau 156A. Yang berikut yang ingin ahli jelaskan, khusus kepada penodaan agama sebetulnya sudah tidak relevan lagi dengan menggunakan pasal 156. Mengapa? Karena Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 masih sah berlaku sebagai hukum positif. Dia lebih khusus bila dibandingkan dengan 156.